Ikan sepat ikan kakap. Sudah hari Jumat saatnya kita di program Roti Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Kalbar. Apa kabar Sobat Sehat di pagi ini? Semoga Sobat tetap selalu semangat melakukan aktivitas Sobat seperti biasanya. Nah Sobat Sehat, pagi ini seperti biasa di Studio Pimpro, Pusat Informasi Promosi Dinkes Kalbar telah hadir nih bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Nah, beliau adalah Pak Erliansah, Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Selamat datang nih Pak Erli di ya, studio terima kasih. kami. Nah, Sobat Sehat, karena beliau dari UPT Pelatihan Kesehatan, otomatis kita akan membahas masalah terkait dengan yang berhubungan mungkin pengembangan yang diselenggarakan oleh teman-teman di UPLKes. Tapi pada hari ini temanya adalah terkait dengan optimalisasi ya, optimalisasi pengembangan institusi nih, pelatihan kesehatan berbasis BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah ya di UPLKes Provinsi Kalimantan Barat. Nah ini kayaknya sedikit mungkin masyarakat masih banyak belum tahu nih ya, terutama mungkin teman-teman yang memang selalu pernah nih melaksanakan kegiatan pelatihan di UPLKes ya Pak Erliana. Nanti kita bahas sama Pak Erli kenapa sih harus dioptimalisasi ini sampai kepada BLUD gitu ya. Nah di UPLKes. Nah simak di program Roti kami obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Simak obrolannya sekarang informasinya. Oke sobat saya kita langsung saja ngobrol bersama Pak Erliansah. Nah jadi terkait dengan optimalisasi pengembangan institusi yang ke arah BLUD ya. Ya. Nah ini kita boleh tahu nih kok sampai Pak Erli ingin mengoptimalkan UPLKes kita ya di Provinsi Kalbar ini menjadi BLUD ini supaya kenapa dan sebenarnya pasti ada sesuatu dulu nih kan pasti ada dasarnya gitu kan. Nah, karena memikirkan semuanya pasti ada regulasi-regulasinya. Nah ini boleh nih Pak Erliansah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Indah selaku host acara Roti Cup. Ini saya bisa hadir di sini merupakan suatu cerah. Sudah lama kita ingin mengembangkan atau menyampaikan ya tentang UPLKes itu. Yang pertama sebelum saya langsung menjawab gitu ya, menjawab kenapa adanya wacana, bukan wacana ya, suatu terobosan yang akhirnya itu ke BLU ya. Ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa UPLKes ini sejarahnya adalah itu sebenarnya punya Kemenkes Pusat itu dari tahun 90-an ya. Nah, kemudian di era otonomi dengan berbagai nama yang berubah terakhir ya berdasarkan Pergub nomor 65 tahun 2017 ya. Maka dari UPLKes menjadi UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di dalam perjalanannya itu UPLKes kita ini karena sudah melekat ya bahasanya UPLKes gitu ya. Kalau mau sebut UPT Pelkes rasanya agak ini jadi karena UPLKes ini dalam perjalanan itu dia mempunyai lahan 1,8 hektar. Berarti cukup luas ya? Cukup luas dengan sarana-sarana yang sebenarnya lengkap ya. Justru UPLKes ini memiliki sarana plus. Sarana plus ya? Plus. Nah, plus itu apa? Yang pertama adalah adanya sarana outbound. Di dalam sarana outbound itu ada kolam renang juga. Oh, di UPT kita ada kolam renang ternyata. Kolam renang. Kemudian ada gedung teater. Oh. Ya, gedung teater. Ya. Nah, sarana-sarana ini itu kan perlu dipelihara. Ya. Nah, selama ini ya, UPLKes yang plus daripada UPLKes lain di Indonesia, ternyata kita tertatih-tatih dalam hal pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan itu sangat minim. Iya, kalau aneka pembernya agak susah ya, Pak Erliansah ya. Wah, sudah semakin awal semuanya. Sementara kita ada pembebanan PAD ya. Iya. Nah, PAD, nah itu masuk di anggaran PAD itu sebenarnya. Ya. Nah, untuk itulah maka setelah kita kaji beruntung bersama di internal juga gitu ya, maka kita sepakat. Sepertinya kita harus memfleksibelkan pengelolaan. Kalau tanpa BUD kan kita semuanya harus mengajukan dulu. Ya. Kemudian nunggu anggaran dan itu belum tentu. Udah pengalaman sudah bertahun-tahun itu nggak ada anggaran ke situ. Maka terobosan kita ya dengan mengkaji sejak non pusat dan kabupaten kota yang luar biasa ya. Di tahun 2023 itu peningkatan jumlah pelatihan kita sampai 1.073%. Tinggi sekali nih. Ya, berarti banyak ya. Berarti itu dari tahun 2022 ke 2023 atau 2023 yang 2024? Dan visi kabupaten kota itu mulai 2023. 2023. Yang kemudian 14 kabupaten kota itu rata-rata 5 sampai 6 pelatihan dengan anggaran sekitar 8 sampai 1,2 per kabupaten.
Itu kan berarti kan semua ke provinsi berarti ya, semua ke dikali 14 provinsi. 14 14 kabupaten. kota, iya lumayan. Itu Ya, anggaran langsung oke. ke kabupaten kota. Nah, itu bagaimana kita sehingga berefek pada proses. Berarti selama ini memang anggaran-anggaran dari pelatihan ini yang memang dari teman-teman Kapkota yang menyelenggarakan di Upolkes ini belum dikelola sendiri ya sama teman-teman di Upolkes. Berarti langsung masuk ke Ke PAD-nya. kabupaten kota. Oh, Ke begitu. anggarannya kabupaten kota. Oh. Yang pertama, Upolkes selama ini fungsinya hanya mengakreditasi pelatihan, mengampu pelatihan, tetapi belum kita menerapkan bahwa untuk menikah mutu itu pelaksanaan harus harus di Polkes. Oke. Nah ini Pak Erli tadi kan sudah menyampaikan ini masalah kenapa ini memang perlu di BLUD kan gitu kan, karena banyak sekali nih apa ya namanya kesempatan besar ya, chance terutama untuk dari sisi keuangan itu ya. Jadi ini juga pasti bermanfaat untuk operasional kalau anak bisa kelola sendiri ya Pak Erli ya. Nah tapi kita mau tahu juga nih bagaimana mekanisme pelatihan nih ya di Upolkes sampai kan sekarang ini kan memang nakesnya kan perlu ya, perlu sampai mereka mendapatkan SKP-nya kan sampai nanti dia untuk menjadi bagian untuk kalau anaknya yang dipraktek pakai SIP gitu ya. Nah ini seperti apa nih peran dari Upolkes sendiri sampailah mereka bisa mendapatkan sertifikat yang memang tentuannya nih dari kementerian. Jadi mekanisme selama ini yang pertama rekanan user dalam hal ini kabupaten kota katakanlah kabupaten kota itu yang pertama dia mengajukan mereka ada beberapa pelatihan menyurati kita untuk difasilitasi. Kemudian Upolkes membuat jadwal ya karena begitu banyaknya pelatihan pelatihan itu ada bersumber APBD, APBN terus ada pelatihan mandiri maka setelah kita presentasi salah satunya adalah membuat jadwal setelah jadwal itu kemudian pelatihan tersebut misalnya pelatihan tentang PMBA, pemberian makan bayi dan anak misalnya ya. Nah, kita pada saat diajukan itu kita melihat dulu di sistem akreditasi pelatihan. Apakah pelatihan itu sudah terakreditasi? Artinya pelatihannya itu telah terakreditasi atau belum? Jadi di Upolkes itu melaksanakan pelatihan itu ada dua syarat utama. Yang pertama lembaganya terakreditasi, yang keduanya modul pelatihan itu terakreditasi. Setelah terakreditasi maka syarat-syaratnya itu fasilitatornya, penelitian itu sudah bersertifikat semua. Nah ini kita ajukan ke Direktorat Peningkatan Mutu Nakes untuk diakreditasi pelatihan. Setelah keluar, nah sekarang itu langsung ada keluar SKP. Nah maka setelah keluar baru kita sampaikan ke kabupaten kota, oke, ini dilanjutkan. Kemudian dilaksanakan pelatihan. Nah di dalam pelatihan itu sendiri untuk sampai ke goalnya mendapat sertifikat itu ada mekanisme di dalam pelaksanaan. Tadi kan pra pelatihan. Nah sekarang sedang pelatihannya. Pertama pretest, pretest. Keduanya pelaksanaan. Nah, di sana ada evaluasi namanya refleksi. Salah satu evaluasi tentang kehadiran kasusnya. Kalau di dunia pendidikan kan ada toleransi 25% enggak masuk kuliah ya. Kalau yang di pelatihan 100% harus masuk. Nah, 100% harus JPN itu harus terpenuhi ya. Setelah itu akhirnya dia post test. Nah, post test inilah kadang-kadang menunjukkan kelayakan untuk mendapat sertifikat atau tidak. Nah, kalau memang lulus, maka ada sertifikat gitu ya. Oke. Nah, ini oke. Sip. Pak Eriansa, ini mungkin kita boleh tahu juga nih harapan dari pimpinan sendiri ya untuk perkembangan Upolkes ini karena kan memang kalau kita melihat sendiri kalau kita ya di lingkungan dinas kesehatan ini kan memang melihat Upolkes ini pertama WI-nya masih belum maksimal gitu ya jumlahnya gitu kan dan memang secara sumber daya juga masih mungkin ada beberapa yang belum optimal juga gitu ya. Nah ini harapannya apa nih dari pimpinan untuk perkembangan kedepannya nih Upolkes gitu? Kita sudah memetakan ya ke depannya itu yang pertama adalah pembenahan sarana prasarana pertama. Yang keduanya pembenahan SDM ya. Yang ketiganya adalah fleksibilitas manajemen. Nah, pembenahan sarana prasarana kita sudah membuat peta ya yang skala prioritas harus segera dibenahi, kemudian yang sekunder dan nantinya yang tersiernya. Nah, ini semua
kenapa saya sampaikan belut tadi ya, untuk membenahi semua adalah peluang belut itu tadi. Iya. Ya, itu harapan kita sebagai pimpinan. Yang keduanya tentang SDM. Nah, SDM ini kebetulan kita kemarin melihat latihan banyak, kita ambil momentum itu untuk menyusun anjap ABK. Pasti nih kekurangan tenaga kalau disusun nih. Ternyata benar. Iya. Jadi dari jumlah pelatihan itu, pada saat kita dihitung dengan anjap ABK, Iya. kita justru bisa mengajukan WI sampai 7 orang. Oh. Ya, Jadi dengan berbagai inilah ya, apa? Iya. Misalkan jenjangnya gitu ya, Iya. WI pertama gitu kan, Ya, WI ada 2 jenjang. ada jenjang ya. Nah, pertama rujukan kita sistem anjap itu Iya. menyusun SDM itu piramida. Iya. Jadi kita sekarang itu ada yang Madya 2, ya, yang Madya 2 otomatis, yang mudanya kita usahakan minimal 2 atau 3. Iya. Kemudian yang pertama minimal 3 atau 4, akhirnya 7 dan sekarang sedang diproses hilang. Jadi sudah masuk di line. Kemudian keduanya kita memperbanyak tenaga adminkes. Adminkes kita masukkan di seksi. Nah sekarang regulasi itu sedang di biro organisasi, sedang proses. Nah harapan ke depannya, nah itu kembali lagi dengan fleksibilitas itu, semoga UPLKes ini menjadi tumpuan pelatihan di Kalbar. Karena bagi kita UPLKes ini bukannya milik pemerintah provinsi, tapi di 14 kabupaten kota. Mungkin itu. Jadi berharap ke depannya Ya. semua pelatihan yang ada di kabupaten ini bisa diselenggarakan di UPLKes ya. Tapi dengan catatan nih, mungkin ya dengan BLUD ini lebih fleksibel lagi nih dalam mengelola keuangannya. Oke, Sobat ya. Nah, Sobat ini sungguh menarik sekali nih obrolan kita bersama Pak Erliansyah terkait dengan UPT pelatihan katanya punya provinsi ya, punya Pov Kalbar. Jadi mudah-mudahan nanti dengan BLUD ini lebih berkembang lagi nih, lebih maju lagi. Oke, Sobat kita mungkin ini ya sudah waktunya untuk selesai. Jadi semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap di program Rofikap di Jumat depan dengan tema yang sama dan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Pak Erliansyah sudah berbagi dengan kami. Sobat Sehat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.